Saya udah kesel ini nyambut terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli minyak ini. Pak Ahok itu sekarang adalah komisaris utama Pertamina, bukan lagi politisi ya, yang butuh cari panggung untuk pencitraan, tapi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Untuk apa dia bicara di publik seperti itu? Gitu. Jadi kalau kata Bung Andre itu tidak. Pertamina itu butuh super team, bukan Superman. Kita butuh orang yang mau bekerja sama, bukan orang yang sok bersih, sok powerful, sok paling hebat. BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT yang undang-undang perseroan terbatas, tunduk ke situ, bukan undang-undang ASN, bukan apa. Ahok adalah mantan gubernur yang diusung oleh partai politik. Yang kedua, saat ini Ahok belum mengundurkan diri dari partai politik tertentu, PDIP misalnya. Itu artinya lebih kentara warna partai politiknya ketimbang profesional. Bahkan kita tidak pernah melihat Ahok itu punya warna profesional. Pengamat, secara objektif Ahok layak dicopot, tapi masalahnya jabatan dia hasil kompensasi politik. Komisaris Utama atau Komut Pertamina Basuki Tjajapurnama alias Ahok. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjajapurnama alias Ahok secara objektif memang pantas dicopot dari jabatannya. Ini lantaran Ahok seringkali membuat kegaduhan di ruang publik. Teranyar komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjajapurnama alias Ahok. Beruntung sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik diluruskan oleh Komisaris Independen Lagi Heraumen Aksien. Di satu sisi, peran Ahok juga tidak hadir ketika Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu membatalkan aksi mogok kerja. Secara objektif, Ahok layak dicopot, tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta. Namun begitu, dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini meyakini Ahok tidak akan digeser dari Komut Pertamina. Sebab jabatan tersebut merupakan kompensasi politik yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Tapi tak akan bisa, karena jabatan Ahok di Pertamina itu akan kompensasi politik, kata Ujang Komarudin. Untuk itu, Ujang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sepatutnya merespon rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Masardi yang akan melimpahkan dokumen terkait dugaan korupsi yang patut diduga dilakukan Ahok. Jika Ahok tersandung kasus hukum, maka secara otomatis jabatannya bisa saja dicopot. Kita semua cinta kepada bangsa ini, korupsi sangat menyengsarakan rakyat. Jadi KPK mesti tindak lanjuti laporan Adi Masardi atas dugaan korupsi Ahok. Jika dibiarkan dan didiamkan, maka rakyat akan menuding KPK berada dalam genggaman penguasa pungkasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendapat rapor merah dari Indonesia Corruption Watch di hari ulang tahun yang ke-18. KPK menghargai kritikan dan masukan dari ICW tersebut. Kami sedari awal terberdiri selalu menempatkan masyarakat sebagai mitra penting untuk mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, KPK terus membuka diri terhadap setiap saran yang konstruktif demi langkah-langkah perbaikan ke depannya, ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Meski demikian, Ali mengajak masyarakat memahami secara utuh tugas dan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Dengan begitu, menurut Ali, masyarakat bisa memberikan saran dan masukan yang tepat untuk perbaikan KPK ke depan. Bahwa KPK kini secara simultan dan terintegrasi menerapkan tiga strategis pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan secara sekaligus. Sehingga kinerja dan capaiannya tentu juga berbasis pada ketiga strategi yang diterapkan tersebut, kata Ali. Ali menyebut capaiannya pemberantasan korupsi tidak sebatas penindakan saja dan operasi tangkap tangan. Menurut Ali, penindakan bukan berarti hanya mengandalkan OTT. Ali menyebut di tahun 2021, KPK melakukan 6 kali OTT dan penerbitan Sprindik 105 dengan jumlah 123 tersangka.
Artinya, jika merujuk pada angka tersebut, penetapan tersangka melalui OTT tidak lebih dari 5% dari total kegiatan penyidikan KPK, kata dia. Ali memastikan pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan anti korupsi dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya, baik pada lingkup daerah, nasional, maupun global. Pada upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dan daerah senilai 35 triliun dari penagihan piutang PAD, penertiban, dan penyelamatan aset, kata Ali. Sedangkan melalui strategis pendidikan, Ali menyebut KPK mendorong 360 pemerintah daerah mengesahkan regulasi pendidikan anti korupsi. KPK berhasil mendorong implementasi pendidikan anti korupsi pada 24.000 lebih di level pendidikan dasar, 3.400 lebih dari pendidikan menengah, dan 6.200 lebih pada program studi perguruan tinggi. Kami berharap publik memberikan optimisme sekaligus dukungan terhadap 3 strategi pemberantasan korupsi tersebut. Bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, Ali menandaskan. Sebelumnya, ICW memberi raport merah kepada Komisi Pemberantasan KPK di hari jadi Lembaga Anti Rasuah yang ke-18. KPK diketahui berulang tahun yang ke-18 pada Rabu, 29 Desember 2021. ICW memberikan raport merah kepada KPK lantaran lembaga yang kini dipimpin Firly Bahuri mengalami kemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam raport yang ICW serahkan, tertuang sejumlah permasalahan yang tak kunjung dituntaskan oleh pimpinan KPK, ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.